beberapa perubahan kebijakan dalam pelaksanaan pilkada pada masa COVID-19 ya. Masa COVID-19 perihal tentang tungsura. Tungsura ini ya pemungutan dan penghitungan suara. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu Sirekap. Sirekap ini adalah sebuah aplikasi yang nantinya akan kita gunakan di KPPS, yang akan digunakan oleh petugas KPPS. Oke, next. Materi yang pertama yakni tentang perubahan kebijakan pandemi COVID-19 tentang tungsura. Hal-hal apa saja yang berubah pada pilkada kali ini atau yang membedakan pilkada kali ini dengan pilkada sebelumnya. Kebijakan yang pertama yakni tentang jumlah pemilih di TPS. Apa bedanya jumlah pemilih di TPS antara pemilu-pemilu terdahulu atau pilkada terdahulu dengan pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini? Pasal 10 ayat 1 PKPU 8 tahun 2018, di situ dituliskan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Jadi jumlah mata pilih di masing-masing TPS itu maksimal 800 orang. Ini pada saat sebelum pandemi ya, atau pilkada-pilkada sebelumnya atau yang tercantum pada pasal 1 PKPU 8 tahun 2018. Terus bagaimana pada saat pandemi? Ya, ini di PKPU 6. Jadi sebelumnya saya informasikan tentang teknis pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini diatur dalam PKPU 6 tahun 2020. Jadi itu saya himbau kepada teman-teman PPK, PPS maupun KPPS, harapkan bisa mendownload PKPU 6 tahun 2020 sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan prosesi pilkada pada masa pandemi. Downloadnya di mana? Downloadnya di Jedih atau JDIH. Ketika aja di Google JDIH nanti semuanya akan muncul PKPU. Langsung di search PKPU 6 tahun 2020 nanti akan muncul, silahkan di download, dibaca supaya pengetahuan tentang pilkada, tentang proses pelaksanaannya juga pengetahuannya semakin bertambah. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan jumlah pemilih di TPS, perbedaannya dulu 800, sekarang pemilihnya maksimal 500. Dalam penyusunan pemilih yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Dengan memperhatikan yang pertama ini A, tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan atau desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama. Jadi kita tidak boleh menggabungkan dua desa menjadi satu TPS. Misalkan di perbatasan desa A dengan desa B itu tidak boleh digabungkan pemilihnya. Sebenarnya tahapan data ini sudah kelewat ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan kita bahwasanya tidak diperbolehkan menggabungkan antara pemilih dari satu desa dengan desa yang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Di tahapannya sudah lewat. Kemarin kita sudah melakukan pleno DPSHP yang kita tetapkan menjadi DPT dan sudah ditempelkan di tempat-tempat strategis masyarakat. Bapak Ibu calon pemilih bisa mengecek di situ apakah nama Bapak Ibu semuanya sudah masuk dalam DPT atau belum. Yang kedua, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Nah, jadi satu keluarga itu harus milih dalam TPS yang sama. Misalkan atas nama Bedu atau atas nama Abdul. Atas nama Abdul, ini Abdul milih di TPS 1, kok istrinya dan anaknya milih di TPS 2, itu tidak diperbolehkan. Jadi satu keluarga ini harus memilih dalam TPS yang sama.
Yang selanjutnya prinsipnya adalah memudahkan pemilih. Jadi dalam proses pendataan kemarin PPDB ya, tugas pemutakhiran data pemilih itu harus mempermudah pemilih untuk mengakses TPS, datang ke TPS. Nah, bagaimana untuk mempermudah itu? Yang pertama, yang selanjutnya yaitu memperhatikan aspek geografis. Jadi diusahakan calon TPS atau tempat TPS yang beberapa hari kemarin sudah kita tentukan titik koordinatnya, itu tidak boleh terlalu jauh dengan calon pemilih. Jadi harus ada di sekitar lingkungan situ supaya pemilih juga untuk mengakses, untuk mendatangi TPS tidak kesusahan. Yang selanjutnya, nah ini jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Jadi nanti kalau terlalu jauh dari TPS juga minat masyarakat akan semakin berkurang untuk melakukan pencoblosan atau menentukan hak suara di tanggal 9 Desember nanti. Oke, next. Kebijakan selanjutnya, ya. Kebijakan yang kedua, kalau tadi masalah jumlah mata pilih di TPS itu adalah kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua pada masa pandemi ini berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19 di TPS. Jadi dari awal pemilu atau pilkada ya ini dilakukan penundaan, terus dilanjutkan kembali, muncullah PKPU 6 tahun 2020 ini yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pilkada pada masa pandemi. Jadi kebijakan yang kedua ya ini berbicara tentang protokol kesehatan. Pada pasal 68 ayat 1 PKPU 6 tahun 2020, banyak hal yang harus dilakukan dan yang harus dilengkapi dalam TPS nanti. Yang pertama, anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS atau yang disebut biasanya di kampung atau di kelurahan disebut dengan hansip, itu wajib menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi hidung hingga hidung, mulut, dan dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah atau face shield. Ya. Jadi wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Yang kedua, pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Sama ya, artinya semua pihak yang hadir atau yang berkaitan dengan TPS, baik pemilih, petugas pemilih, petugas KPPS, atau saksi, ataupun siapa, wajib menggunakan masker. Nah, kriteria masker ini adalah yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Itu yang perlu diingat. Jadi ketika disebut dengan masker, maka maskernya adalah masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Yang selanjutnya, KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh pemilih. Nah, jadi nanti di TPS disediakan sarung tangan dari plastik untuk memilih. Ya. Saya memang tidak langsung bersinggungan dengan alat pemungutan suara, atau misalkan kita mau pakai alat coblosnya paku, itu kita menggunakan sarung tangan sekali pakai. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung. Ya, jadi semuanya masker harus menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Jadi saksi dan pengawas TPS yang hadir itu juga harus menggunakan masker. Yang selanjutnya, menjaga jarak paling kurang 1 meter antar semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara dan penghitungan suara, baik dari saksi, pengawas TPS atau PTPS, terus petugas KPPS, petugas ketertiban TPS, masyarakat yang mau milih, itu harus menjaga social distancing paling kurang 1 meter jaraknya. Tempat duduknya 1 meter, misalkan berdiri pada saat ngantri ya minimal 1 meter. Ini semuanya berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang selanjutnya, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya. Jadi tidak perlu nanti karena yang bertugas KPPS adalah bapaknya, anaknya pada waktu milih salaman dulu
cium tangan lah, ya seperti itu tidak perlu dilakukan. Jadi ya datang, diperiksa suhu tubuhnya, terus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, nyoblos, milih, pulang. Itu yang tidak perlu melakukan jabat tangan atau kontak fisik lainnya. Yang selanjutnya, menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan atau perlengkapan yang digunakan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara, meliputi fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun, dan disinfektan. Jadi nanti di TPS akan ada tempat cuci tangan. Harus disediakan tempat cuci tangan, akan diadakan tempat cuci tangan, ada sabun, ada disinfektan. Ya. Disinfektan ini nanti juga ada yang digunakan untuk nyemprot lokasi TPS. Nanti dilakukan penyemprotan secara berkala. Nanti akan kita bahas di belakang. Yang selanjutnya, mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas, tempat, dan ketentuan jarak antar pemilih. Jadi petugas ketertiban TPS di pintu masuk maupun di pintu keluar, terutama yang pintu masuk ini ya, jadi harus mampu memperkirakan atau melihat kondisi yang ada di dalam TPS. Jangan nanti waktu di TPS masih banyak yang ngantri dan sudah tidak ada tempat duduk, pemilih yang barusan datang langsung disuruh masuk. Jadi hendaknya petugas ketertiban TPS yang ke-1 atau yang di depan itu harus mampu melihat yang di dalam juga. Di dalam itu kondisinya masih seperti apa. Kalau memang sudah longgar, sudah lowong, ya silahkan yang sudah ngantri di luar disuruh masuk dengan ketentuan-ketentuan, tetap menjaga jarak 1 meter antar pemilih atau antar semua pihak yang ada di dalam TPS. Oke, next. Ini masih lanjutannya pada pasal 69 ayat 1 PKPU 6 tahun 2020. Oke, ini masih lanjutan ya. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing. Jadi, Bapak Ibu calon KPPS atau Bapak Ibu KPPS nanti ketika menyampaikan C pemberitahuan KWK, ya, pemberitahuan KWK itu dulu yang disebut dengan C6. Dulu C6, sekarang belangko itu namanya C pemberitahuan KWK. Ada perubahan-perubahan dalam penamaan formulir atau form-form yang digunakan pada saat pemilihan di 9 Desember 2020 nanti. Jadi pada waktu Bapak Ibu KPPS menyampaikan C6, hendaknya Bapak Ibu juga memberikan informasi bahwasanya besok kalau datang ke TPS diharapkan membawa pulpen, ya, memakai masker dan membawa KTP elektronik. Itu sudah disampaikan nanti kepada masyarakat. Waduh, nanti kalau misalkan ada masyarakat yang tidak membawa, terus bagaimana? Ya jangan sampai ketika dia tidak membawa pulpen, jangan sampai tidak bisa memilih. Artinya harus tetap bagaimana caranya, apakah pulpen yang ada itu disemprot dengan disinfektan dan lain sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya, pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan bidang kesehatan 1 kali selama tahapan pemilihan serentak lanjutan. Jadi sebelum KPPS itu menjalankan tugasnya, KPPS akan dilaksanakan rapid test, ya, supaya kita meyakinkan bahwasanya yang menjalankan tugas di KPPS itu nanti benar-benar bebas dari yang benar-benar sehat, bebas dari COVID-19. Oke, yang selanjutnya, melakukan pengecekan suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, terus pemilih atau saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. Jadi nanti setiap TPS akan ada termogan, alat pengukur suhu tubuh yang akan digunakan oleh petugas ketertiban TPS 1. Ya, 1 itu yang di depan. Ya, petugas ketertiban TPS 2 itu yang di pintu keluar. Kalau petugas TPS atau hansip lah ya, kita nyebutnya nanti hansip atau petugas ketertiban itu yang di depan itu
petugas ketertiban TPS yang ke-1. Ini dilakukan pengecekan suhu tubuh baik untuk anggota KPPS, untuk petugas ketertiban TPS, pemilih, saksi, pengawas. Terus nanti bagaimana kalau ada yang 37,3 derajat Celcius? Nah, nanti akan kita bahas teknisnya di belakang. Silahkan simak terus videonya. Terus bagaimana jika terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan rapid test? Apa yang tidak ada, apa yang tidak ada, sehingga tidak bisa dilakukan rapid test, maka pada pasal 68 ayat 2 PKPU 6 tahun 2020, sebagaimana dimaksud ayat 1, huruf J dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan. Jadi rapid test pada poin J ini tadi bisa digantikan dengan surat bebas influenza. Tapi mudah-mudahan insya Allah untuk Kabupaten Lampung Tengah mudah-mudahan bisa melakukan rapid test. Oke, next. Sekarang kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus ada, perlengkapan apa saja yang harus ada ketika nanti di TPS. Ya, perlengkapan protokol kesehatan di TPS nanti yang harus ada antara lain, nah ini. Yang pertama, tempat cuci tangan dan sabun. Nah, ini digunakan di depan sebelum memasuki TPS, harus melakukan cuci tangan sebelum memasuki TPS, sebelum menerima sarung tangan sekali pakai, itu harus melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas ketertiban TPS 1. Yang kedua, hand sanitizer. Ini harus disediakan. Yang ketiga, sarung tangan plastik untuk pemilih. Nah, ini nanti sarung pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik. Nah, sarung tangan plastik. Yang keempat, sarung tangan medis untuk KPPS. Nah, sarung tangan medis untuk KPPS, untuk pemilih sarung tangan plastik. Yang selanjutnya yang ada adalah masker, terus 6 tempat sampah, 7 face shield, 8 alat pengukur suhu, 9 disinfektan, 10 alat tetes tinta, 11 baju hazmat. Nah, alat pengukur suhu ini nanti yang megang adalah hansip yang pertama, dan petugas ketertiban yang ada di pintu masuk. Nah, disinfektan ini disinfektan untuk melakukan penyemprotan secara berkala di TPS. Bagaimana teknis penyemprotannya nanti akan kita jelaskan di belakang. Yang selanjutnya alat tetes tinta. Jadi salah satu perbedaan antara pemilu atau pilkada sebelumnya dengan pilkada pada masa pandemi, kalau dulu dicelupkan, sekarang diteteskan, ya, tinta itu diteteskan di tangan pemilih sebagai tanda bahwasanya masyarakat itu atau orang yang ditetesi tinta itu sudah melakukan pencoblosan di TPS. Ya. Oke, next. Sekarang berbicara tentang kebijakan di TPS pada masa pandemi yang ketiga. Bukan pandeminya yang ketiga, tapi kebijakan yang ketiga pada saat pandemi. Ini bicara tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19 di TPS. Apa isi kebijakannya? Pada pasal 69 ayat 1 PKPU 6 tahun 2020, tadi sudah saya sampaikan, Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Jadi nanti tugas KPPS ketika memberikan C pemberitahuan kepada calon pemilih atau kepada pemilih nantinya itu hendak menerapkan protokol kesehatan. Jadi ya di luar saja dengan menyerahkan Bu atau Pak besok tanggal 9 Desember jenengan milihnya di TPS sekian jam sekian tuh. Nah, nanti di TPS di C pemberitahuan ada catatan-catatan. Ada catatannya antara lain diharapkan pemilih
atau masyarakat membawa masker, bukan membawa ya, menggunakan masker ini, menggunakan masker, membawa ballpoint, dan penentuan waktu kehadiran pemilih. Jadi nanti itu ada waktu kehadiran pemilih. Jadi pemilih itu nanti diatur kedatangannya antara jam 7 sampai jam 1 atau jam 13 itu nanti kira-kira jam berapa pemilih atau si A ini harus hadir. Nah, itu akan diatur dalam C pemberitahuan. C pemberitahuan KWK ini yang dulu disebut dengan C6. Oke, next. Kebijakan yang keempat tentang tungsura di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kebijakan yang keempat yakni tentang formulir model pemberitahuan KWK. C pemberitahuan KWK. Sudah saya sampaikan ya. Nah, ini insya Allah modelnya seperti ini. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Nah, ini modelnya, nama modelnya yang dulu C, model C1 KWK, tapi sekarang namanya C pemberitahuan KWK. Biasa bersama ini diberitahukan kepada bla 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 bla. Ada nomor, ada laki perempuan, ada nomor urut dalam DPT, NIK atau identitas lain di sini. Ya. Untuk memberikan suara pada pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati yang akan dilaksanakan pada ini hari Rabu ya. Harinya hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2020. Waktu pemungutan suaranya, waktunya tetap seperti biasanya, ini jam 7 sampai jam 1, jam 13. Jam 13. Terus waktu kehadiran pemilih, nah ini yang diatur, yang bedanya waktu kehadiran pemilih ini, nanti misalkan nomor urut DPT 1 sampai nomor urut DPT 100 itu misalkan jam 7 sampai jam 8. Nah itu. Jadi Bapak Ibu masyarakat yang mendapatkan giliran jam 7 sampai jam 8 ya diharapkan segera menuju ke TPS guna melaksanakan pemilihan atau melaksanakan pencoblosan. Supaya apa? Tidak terjadi penumpukan di TPS nantinya. Jadi pilkada pada masa pandemi ya, pilkada ini bukan hanya menjadi tanggung jawab atau urusan petugasnya atau penyelenggaranya, tapi bagaimana kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh KPU RI. Nah, waktu kehadiran pemilih. Nih, waktu kehadiran pemilih diatur pukul berapa. Kalau misalkan jam 7 sampai jam 1, ada 6 jam waktu. Ada 6 jam waktu yang akan digunakan untuk memilih. Kalau pemilih maksimal 500, maka akan kita perkirakan ya per 1 jamnya bisa 1, supaya memang tidak terjadi penumpukan di areal TPS. Tempat pemungutan suara nanti ada nomornya di desa kelurahan atau kelurahan mana, alamatnya nanti akan dicantumkan juga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada catatan untuk pemilih. 1, mengenakan masker, 2, membawa alat tulis atau pulpen, wajib membawa KTP elektronik atau suket dari Disduk Capil. 4, penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara. Tanda tangani oleh Ketua KPPS. Nah, ini terus di sini nanti ada gambar gunting untuk petugas KPPS ya, insyaallah yang sudah pernah melakukan ini akan digunting dan ditandatangani oleh yang menyerahkan dan ditandatangani oleh yang menerima. Jadi itu perbedaannya, salah satunya ini diatur waktu kehadiran pemilih. Oke, next. Kebijakan di TPS pada kebijakan yang kelima di TPS pada masa pandemi. Kebijakan apa? Tentang apa yang kelima ini? Terdapat pada pasal 69 ayat 2 PKPU 6 tahun 2020. Dikatakan, Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, jadi kebijakan yang kelima ini tentang kriteria membuat tempat pemungutan suara. Kriterianya apa nanti akan ada. Akan kita tunjukkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, bentuk layoutnya bagaimana. Nah, ini nanti akan kita bahas. Yang pertama,
lokasi TPS berada pada ruang terbuka, ini ya. Lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi ruangan atau tempat atau lokasi TPS nanti akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi penyemprotannya juga jangan hanya sekali. Jadi nanti pada saat sebelum pembukaan dilakukan penyemprotan. Penyemprotannya dilakukan secara berkala. Jadi dilakukan sebelum pembukaan atau sebelum pembukaan pemilihan, sebelum jam 7 itu. Terus kalau bisa kepada KPPS atau PPK, PPS menghimbau kepada KPPS dalam melakukan penyemprotan harus didokumentasikan ya. Jadi apa di video atau di foto seperti itu. Bahwasanya bukti kalau kita sudah melakukan penyemprotan pada TPS. Untuk yang kedua, ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar petugas dan pemilih yang ada dalam TPS, di dalam dan di luar TPS. Jadi dalam proses pembuatan TPS harus memperhatikan mengatur jarak antar petugas KPPS 1, 2 sampai KPPS 7. Ini jaraknya harus 1 meter. Jaraknya harus 1 meter antar pemilih dengan petugas KPPS, atau antar saksi, atau antar saksi dengan PTPS atau PTPS dengan KPPS. Ini jaraknya harus 1 meter. Yang selanjutnya, pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, pemilih, saksi, panwaslu kelurahan atau desa, atau pengawas TPS atau PTPS dengan menerapkan jarak paling kurang 1 meter. Nah, itu tadi disampaikan di poin B, dalam pembuatan TPS harus mengatur jarak. Nah, di poin C diterangkan bahwasanya jarak antar para pihak yang berada dalam TPS, baik saksi maupun pemilih maupun PTPS atau petugas KPPS sendiri, minimal 1 meter jaraknya. Yang selanjutnya yang poin D, pengaturan jarak antar pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 meter. Jadi bilik suaranya juga jaraknya harus 1 meter. Jadi paling tidak jaraknya paling kurang 1 meter. Yang E, perlengkapan pemungutan suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya pemilih diharapkan memakai masker, membawa ballpoint. Hal ini digunakan supaya ballpointnya mereka membawa masing-masing. Tapi kalau misalkan pemilih tidak membawa ballpoint, ya jangan disuruh pulang terus nanti daripada tidak balik lagi. Namun alat yang digunakan itu secara berkala harus disemprot menggunakan disinfektan. Contoh ballpoint, terus paku yang digunakan untuk mencoblos. Walaupun sebenarnya pada saat menulis C daftar hadir ya, C daftar hadir atau yang dulu kalau nggak salah C7 apa ya dulu ya, C daftar hadir itu pulpennya juga harus secara berkala disemprot dengan disinfektan. Paku pun seperti itu, walaupun mereka menggunakan alat itu semuanya sudah menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, namun untuk kehati-hatian harapkan kepada KPPS untuk dapat menyemprot alat-alat yang digunakan dengan disinfektan secara berkala ya. Jadi perlengkapan pemungutan suara harus secara berkala dilakukan penyemprotan disinfektan. Yang selanjutnya poin F, perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS. Nah, ini jadi tempat cuci tangan dengan air yang mengalir ya. Jadi kayak ada kerannya begitu. Ada kerannya nanti untuk cuci tangan menggunakan sabun. Yang selanjutnya penyediaan tempat pembuangan sampah. Nah, ini digunakan untuk membuang sampah setelah pemilih melakukan pencoblosan. Itu kan tadi di awal diberikan sarung tangan sekali pakai. Jadi setelah memilih
terus dilepas, diteteskan dengan tinta sebagai tanda bahwasanya orang itu sudah memilih, terus sarung tangannya dibuang di tempat sampah. Oke, next ya. Sekarang kebijakan yang keenam pada masa pandemi tentang tungsura, yakni tentang acuan layout TPS pemungutan suara. Jadi di sini nanti akan ada layoutnya, terus petugas-petugasnya, KPPS berapa, bertugas untuk apa, nanti di sini akan kita jelaskan. Yang pertama, panjang TPS yakni 10 meter. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang jadi KPPS ya, yang jadi KPPS ini perlu diketahui panjang TPS yakni 10 meter. Lebar TPS-nya 8 meter. Tinggi meja bilik dari lantai, meja bilik ini ya, tempat pencoblosan 75 sampai 100 cm. Nah, tinggi meja kotak dari lantai minimal 35 cm. Jadi nanti untuk melakukan pencoblosan lebih tinggi supaya tidak terlalu jongkok atau dungkrung. Terus tinggi meja kotak dari lantai itu 35 cm supaya tidak terlalu tinggi ketika memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak. Nah, ini layoutnya, panjang 10 meter, minimal panjang 10 meter, lebar 8 kali meter. Kalau misalkan tarup ya, tarup yang akan kita gunakan itu biasanya ada yang 4x4, ada yang 4x6. Kalau 4x6 berarti butuh paling tidak 4 ya, 4 tarup. Kalau 4x6 berarti 4 tarup, jatuhnya 8x12 nanti. Atau minimal yang penting ini 10 meter, lebarnya 8 meter. Oke, kita akan lihat selanjutnya layout, bagaimana layout TPS pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita mulai dari atas ini ya. Ketika pemilih nanti di sini masih ngantri, maka antrian antar pemilih ini harus berjarak 1 meter. Nah, setelah mereka datang, oleh petugas ketertiban TPS diarahkan untuk melakukan cuci tangan. Nah, di sini ada tempat untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Nah, pada waktu mau masuk, petugas KPPS ini, petugas ketertiban TPS maksudnya, Hansip ini memeriksa suhu tubuh pemilih. Jadi suhu tubuhnya yang diperbolehkan masuk adalah suhu tubuh 37,3 derajat Celcius ke bawah yang diperbolehkan masuk. Terus bagaimana nanti kalau ada pemilih yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, nanti akan kita bahas. Nah, ini kita akan membahas terlebih dahulu yang suhunya di bawah 37,3 derajat Celcius. Nah, begitu masuk akan diterima atau akan bertemu dengan KPPS 4. Nah, KPPS 4 ini tugasnya pencatat kehadiran pemilih. Nah, ada C daftar hadir berarti ya. C daftar hadir, kalau nggak salah C7. Kalau salah mohon diingatkan ya dengan menuliskan komentar di bawah. Nah, ini pemilih akan masuk ketemu dengan KPPS 4. Nah, KPPS 4 setelah bertemu dengan KPPS 4 dan membubuhkan absen atau daftar hadir, maka KPPS 5 akan memberikan sarung tangan kepada pemilih. Setelah bertemu dengan KPPS 4 dan KPPS 5, setelah menerima sarung tangan, ini tidak langsung memilih, melainkan duduk terlebih dahulu di tempat duduk yang telah disediakan oleh KPPS atau yang sudah disediakan di TPS. Nah, di sini ini di TPS di tempat duduknya. Nah, nanti KPPS 4 akan menyerahkan C pemberitahuan tadi ke KPPS 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada KPPS 1,
Ada ketua dan anggota, 2 anggota lainnya. KPPS 1 ini kan ketua, KPPS 2 dan KPPS 3. Nah, di sini yang memberikan surat suara. Nah, bagi Bapak Ibu pemilih, nanti begitu diberikan surat suara hendaknya diperiksa terlebih dahulu. Apakah surat suara yang diberikan oleh anggota KPPS ini masih tidak rusak, ya. Yang diberikan apakah tidak rusak dan memang belum ada coblosan. Kalau memang sudah rusak dan atau sudah ada coblosan, silahkan dikembalikan kepada KPPS, nanti akan masuk pada surat suara rusak, ya, bukan surat suara tidak sah karena memang belum dilakukan pencoblosan. Itu akan masuk kepada surat suara rusak. Nah, jadi nanti setelah antri di sini akan dipanggil oleh KPPS 3. Nah, nanti setelah dipanggil mendapatkan surat suara, diteliti, terus akan menuju ke bilik suara. Nah, bilik suaranya ini bilik suara. Nah, setelah nanti masuk ke bilik suara, selesai dilakukan pencoblosan, dilipat dan akan bertemu dengan KPPS 6. KPPS 6 ini adalah KPPS yang menjaga kotak suara, ya. Di kotak suaranya ada yang menjaga, nanti ada yang mengarahkan untuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih. Nah, setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak, maka akan dilakukan tetes tinta, ya, tetes tinta. Jadi tangan kita akan ditetesi tinta oleh KPPS 7 sebagai tanda bahwasanya kita sudah memilih. Nah, di sini ada pintu keluar. Setelah pintu keluar nanti ada tempat cuci tangan. Nah, disampaikan tadi harus ada tempat pembuangan sampah. Nah, ini tempat pembuangan sampah ini kita gunakan untuk membuang sampah sarung tangan sekali pakai tadi, ya. Seperti itu alur pemilihan nanti di TPS. Nah, layoutnya seperti ini. Nah, tempat duduknya jaraknya harus 1 meter, dan harus 1 meter. Ini tempat duduk pemilih. Di sini nanti ada pengawas TPS, jaraknya juga dengan KPPS 3 harus 1 meter. Dan di sini ada para saksi. Saksi ini juga harus berjarak 1 meter. Nah, di sini hampir lupa. Di pojok atas ini ada bilik suara khusus. Bilik suara khusus ini untuk apa? Nah, ini nanti untuk pemilih yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius. Ini ada bilik khusus. Nanti prosedurnya bagaimana? Insya Allah akan kita bahas. Ini 8 meter lebar TPS-nya, panjangnya ada 10 meter. Nah, di sini ada petugas ketertiban TPS, ya, yang kedua di pintu keluar ini nanti. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bagaimana sebenarnya alur pemungutan suara di TPS ketika pada masa pandemi. Yang pertama yakni persiapan dan penyemprotan area TPS sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan. Jadi tahap pertama adalah tahap persiapan. Ya, setengah 7 apa jam 6 itu masyarakat petugas KPPS harus sudah hadir di TPS untuk melakukan persiapan-persiapan. Yang kedua yang harus dilakukan yakni tentang pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Nah, pembukaan dari Ketua KPPS termasuk nanti ada pengucapan sumpah janji bagi anggota KPPS. Yang ketiga yakni tentang proses pemungutan suara. Nah, ini proses pemungutan suaranya yang dilaksanakan dengan cara yang seperti apa yang sudah saya singgung pada waktu menjelaskan layout TPS tadi. Oke, next. Yang keempat. Ya, yang keempat dari alur pemungutan suara. Ya.
Yang keempat ini prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Ini di tengah-tengah, di awal disemprot, tengah-tengah disemprot, ya itu sebelum penghitungan suara juga disemprot, atau di tengah-tengah penghitungan suara juga bisa disemprot. Nanti bagaimana prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala juga akan kita bahas. Yang selanjutnya yang kelima, proses jika terdapat kasus tertentu. Apa yang dimaksud dengan kasus tertentu? Contohnya kayak tadi ada masyarakat atau pemilih yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius. Yang selanjutnya yang keenam, tentang proses pemberian suara. Ini proses pemberian suaranya nanti juga akan saya sebenarnya sudah saya singgung ya di awal tadi waktu menjelaskan layout dari TPS. Oke, ini yang pertama tadi tentang persiapan ya. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Nah, ini untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 dilakukan penyemprotan sebelum rapat pemungutan suara dimulai dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini rinciannya pada saat persiapan ini, hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat persiapan ya. Yang pertama, sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Jadi sebelum melakukan pembukaan itu, semua berkas yang gampang rusak, kertas-kertas yang tidak tahan air ini harus diamankan. Ya, diamankan supaya tidak terkena air atau semprotan disinfektan tersebut. Yang kedua, petugas ketertiban di pintu masuk atau petugas ketertiban Hansip 1 ya, Hansip 1, Linmas 1 itu mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Jadi yang mengamankan semua pihak belum boleh masuk ketika belum dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini yang mengamankan Linmas 1 atau Linmas di pintu masuk. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga, Linmas yang kedua atau Linmas yang di pintu keluar, ini yang melakukan penyemprotan. Ini keterangannya. Ketua KPPS menginstruksikan kepada petugas ketertiban di pintu keluar untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area TPS yang disaksikan dengan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Jadi nanti ini disaksikan oleh pengawas dan saksi. Lebih bagus lagi ketika didokumentasikan ya. Jadi merupakan kalau dokumentasi itu kan lebih jelas lagi kalau memang kita sudah melakukan penyemprotan. Sekarang kan zamannya digital, jadi lebih mudah. HP dengan HP bisa difoto atau dibuatkan video. Oke, yang kedua ya, dari proses alur pemungutan suara tadi, yang nomor 2 yakni tentang pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Hal-hal apa saja yang harus disampaikan oleh Ketua KPPS, yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS ketika membuka kegiatan pemungutan suara itu. Ini. Jadi pembukaan dan arahan pada saat pembukaan ini yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS. Pengucapan yang pertama, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban KPPS. Jadi nanti hansipnya atau linmasnya juga ikut di sumpah atau janji. Yang selanjutnya, pembukaan perlengkapan pemungutan suara. Jadi kan nanti logistik semuanya itu masih masuk dalam kotak. Jadi dibuka perlengkapan pemungutan suara, diteliti dengan seksama. Kalau ada yang kurang cepat laporan kepada PPS cepat laporan kepada PPK segera melaporkan kepada KPU. Nah, itu pembukaan perlengkapan pemungutan suara, dihitung dengan seksama jumlah surat suara dihitung, yang diterima di berapa, nanti itu akan menjadi bahan atau dasar untuk mengisi C dan C hasil, baik hasil salinan atau C hasil hologram maupun C hasil plano.
Ya, nanti itu dihitung dengan seksama. Yang C, pemberian penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Jadi harus dijelaskan tata cara pemungutan suaranya bagaimana, mulai proses dari awal, sehingga nanti petugas-petugas KPPS, Linmas, saksi, PTPS juga lebih akan tahu bagaimana tentang proses pelaksanaan yang akan dijalani di TPS tersebut. Yang selanjutnya menjelaskan perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam area TPS oleh petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih yang hadir. Nah, protokol kesehatan itu apa saja? Ya, sekilas kita bacakan saja. Selalu menggunakan masker, ya, terus selalu menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke TPS, tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan petugas KPPS, saksi, pengawas, dan pemilih sebelum memasuki area TPS. Nah, ini yang agak beda saya jelaskan. Jadi, petugas ketertiban 1 atau Linmas 1 itu nanti harus mengecek suhu tubuh KPPS yang lain, saksi, dan pengawas, serta pemilih. Jadi kalau misalkan ada pemilih yang suhunya lebih dari 37,3 derajat, nanti milihnya di bilik khusus. Tapi kalau ada saksi dan pengawas yang suhunya lebih dari 37 derajat, maka dia tidak bisa mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada hari itu atau pada TPS itu. Harus digantikan. Ini harus berkoordinasi dengan PPS. Nanti juga harus berkoordinasi dengan PPK. PPK juga akan berkoordinasi dengan Panwascam, ya. Jadi seperti itu nanti. Yang selanjutnya, Ketua KPPS menjelaskan jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus. Nah, ini tadi ya, sudah saya sampaikan. Di bilik khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya atau pemilih dibantu oleh anggota KPPS. Jadi misalkan kok pemilih ini tidak membawa pendamping, tidak membawa orang yang dipercayai, maka bisa didampingi oleh, bukan diwakili ya, bisa didampingi oleh petugas KPPS. Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di TPS. Jadi kami himbau pada masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, nanti setelah selesai memilih tidak usah ikut atau tidak usah berkumpul atau berkerumun di lokasi atau di sekitar TPS. Oke, next. Nah, ini proses pemungutan suara. Proses pemungutan suara, ini pemilih di luar. Pemilih di luar sebelum masuk sudah dipastikan dia menggunakan masker dan antrian antar pemilih yakni berjarak 1 meter. Yang kedua, petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Jadi setelah ngantri pada waktu gilirannya, petugas atau Linmas 1 itu menghimbau kepada pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Nah, yang ketiga, nanti petugas ketertiban atau Linmas 1 akan mengecek suhu tubuh. Nah, ini di sini gambarnya 36 dan di sini ada tulisan oke. Kalau 36 boleh masuk. Ini ya. Yang pertama jaraknya harus 1 meter, yang kedua cuci tangan, yang ketiga proses pengecekan suhu tubuh atau menggunakan alat termogan. Selanjutnya, yang keempat, proses pemungutan suaranya. Ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Begitu selesai diperiksa, begitu selesai dicek suhu tubuhnya, dan di bawah 37,3 derajat Celcius, maka diperbolehkan masuk ke lokasi TPS. Nah, ini pemilih wajib mengisi C daftar hadir. Nah, ini ya. C kehadiran atau C daftar hadir KWK yang dulu C7, C daftar hadir, kemudian petugas KPPS kelima memberikan sarung tangan kepada pemilih.
pemilih menyerahkan ke KPPS 4, memilih menyerahkan formulir C pemberitahuan KWK dan KTP atau surat keterangan kepada KPPS 4. Itu. Jadi KPPS 4 ini menerima C pemberitahuan atau C1 ya KPPS 4 ini. Terus nanti di KPPS 5 mengisi daftar hadir dan akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai. Itu proses pemungutan suara yang keempat. Nah, yang kelima, setelah melewati KPPS 4 dan KPPS 5 menyerahkan C pemberitahuan dan mengisi C daftar hadir serta mendapatkan sarung tangan, maka pemilih akan diarahkan menunggu di tempat duduk yang telah disediakan, tetap dengan jarak 1 meter ya, 1 meter. Nah, ini pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak 1 meter. Nah, ini kita ingat ya, ini ya. Kita ingat masih sampai pada proses pemungutan suara pada poin ke-5 di sini ya. Nah, di sini. Pada poin ke-5, nanti akan poin ke-6-nya akan di bawah ada. Oke, next selanjutnya. Sekarang bagaimana berbicara tentang proses penyemprotan disinfektan secara berkala. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan pemilih baik di TPS maupun di luar area TPS. Jadi nanti ketua KPPS juga harus melihat kondisi keadaan ketika ingin melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika mau menyemprot disinfektan di lokasi TPS. Sebenarnya tadi sudah diterangkan di depan ya. Yang pertama ini, sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Jadi petugas KPPS atau ketua KPPS mengkomunikasikan dengan petugas-petugas KPPS lainnya untuk mengamankan kertas-kertas atau berkas-berkas yang rusak ketika nanti terkena semprotan disinfektan. Nah, yang kedua ini, ketua KPPS menghimbau kepada seluruh petugas KPPS, saksi, dan pengawas untuk keluar area TPS sementara sebelum dilakukan penyemprotan. Jadi setelah berkas-berkas diamankan, ketua KPPS mengumumkan dimohon kepada saksi dan PTPS atau pemilih untuk keluar guna dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Perlu diingat ya, tadi tahapan proses pemilihan masih nyampe pada poin 5. Ini maksudnya 5 ini adalah bukan lanjutan dari proses pemungutan suaranya, tapi ini 5 ini adalah subbaru tentang bagaimana prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Yang selanjutnya, petugas ketertiban atau Linmas 1 yang bertugas di pintu masuk tadi mengamankan area untuk dilakukan penyemprotan. Jadi pada saat mau dilakukan penyemprotan, ya pemilih yang sudah antri, yang masih antri di luar, diharapkan tidak masuk terlebih dahulu guna dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Nah, yang keempat, petugas KPPS, ketua KPPS yang menginstruksikan kepada petugas ketertiban atau Linmas 2 yang bertugas di pintu keluar untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Nah, itu. Ada 4 hal yang harus dilakukan ketika melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Oke, next. 6. Proses pemilihan tadi, prosedur jika terdapat kasus tertentu. Jadi ada kasus tertentu, nah ini kasus tertentu contohnya seperti ini. Pada waktu mau masuk, pemilih yang dicek suhu tubuhnya ternyata suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat Celcius. Pada pasal 71 ayat 3 PKPU 6 tahun 2020 diterangkan bahwa
Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh, diingat ya, ini pemilih, khusus pemilih. Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius, ya, atau lebih dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Perlu diingat ini untuk pemilih. Yang pertama, pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang telah disediakan di luar TPS. Tadi pada saat membahas layout, ya, silahkan diulang videonya atau nanti silahkan di screenshot, silahkan menggunakan HP, diteliti lagi. Di situ akan ada bilik khusus, ya, bilik khusus tadi yang di luar TPS tadi. Yang kedua, pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang telah diberikan oleh petugas KPPS. Yang ketiga, pemilih menerima surat suara dan sarung tangan 1 kali pakai dari anggota KPPS. Nah, yang keempat atau D, poin D, pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi orang lain yang dipercaya oleh pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendampingan pemilih atau pendamping pemilih. Jadi nanti ada formulir model, mengisi formulir model C pendampingan KWK. Itu. Jadi yang mendampingi adalah orang yang dipercaya, entah itu anaknya, entah itu saudaranya atau tetangga yang dipercaya. Tapi kalau misalkan tidak ada tetangga, misalkan dia pas berangkat sendiri, terus suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka boleh dibantu atau didampingi oleh petugas anggota KPPS dan dengan mengisi formulir pernyataan pendamping. Kalau yang mendampingi adalah anaknya, apakah harus mengisi? Iya, harus mengisi. Nah, di formulir pendampingan, ya, namanya C pendampingan KWK. Yang selanjutnya E, pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini tetap dalam bilik suara, namun bilik suaranya bilik suara khusus tadi yang tidak gabung dengan bilik suara yang lainnya. Yang E, oh sudah ya E. Yang F, setelah memberikan suara, pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya dengan menggunakan alat tetes tinta dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Jadi itu salah satu bedanya yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini tidak dicelupkan namun ini diteteskan. Oke, next. Masih poin 6, prosedur jika terdapat kasus tertentu. Tadi sudah kita bahas untuk pemilih ya. Dalam hal terdapat pemilih, nah ini yang tidak menggunakan masker, masih untuk pemilih lagi, tidak menggunakan masker, alat pelindung diri, paling kurang berupa masker yang menutupi hidung hingga mulut, ya, menutupi hidung, dagu hingga mulut. Petugas ketertiban TPS atau Linmas 1 memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke TPS seperti yang ada pada gambar. Jadi kalau calon pemilih tidak menggunakan masker, maka petugas Linmas 1 akan memberikan masker kepada pemilih. Oke, next. Nah, ini ada gambar pemilih sudah menggunakan masker, namun ketika dicek suhu tubuhnya, dia 39 derajat. Nah, ini tidak boleh karena melebihi 37,3 derajat Celcius. Nah, kalau yang 36 ini oke, boleh masuk dalam TPS. Pasal 71 ayat 5 PKPU 6 tahun 2020, dalam hal terdapat saksi. Nah, ini kalau tadi di pasal 71 ayat 6 ini untuk pemilih dan pada pasal sebelumnya juga untuk pemilih, tapi 71 ayat 5 PKPU 6 2020 ini dalam hal terdapat saksi dan pengawas TPS atau PTPS, saksi paslon atau pengawas PTPS yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius,
ya atau lebih, saksi dan pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan digantikan atau diganti saksi dan pengawas TPS lainnya. Jadi dalam hal ini juga tidak bisa langsung merta-merta ya, artinya ini tetap cepat dikoordinasikan kepada PPS oleh KPPS ya. KPPS berkoordinasi dengan PPS, PPS akan berkoordinasi dengan PPK, PPK akan berkoordinasi dengan Panwascam. Ya, akan berkoordinasi dengan Panwascam nanti untuk mengganti saksi ya, PTPS yang lain. Oke, next. Prosedur jika terdapat kasus tertentu. Ini prosedur yang ketiga. Nah, ini tadi digambar ya. Begitu dicek suhu tubuh 39 derajat Celcius, ini tulisannya no, artinya tidak boleh. Ini KPPS, ini kepada PPS. Pasal 71 ayat 6 PKPU 6 tahun 2020 dalam hal pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat pemilih, saksi atau pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, KPPS segera melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah-langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah saya sampaikan, KPPS harus segera berkoordinasi kepada PPS. Nah, PPS juga berkoordinasi kepada PPK. Lebih lanjut nanti kepada KPU. Nah, ini 7. Nah, ini proses pemberian suara. Kenapa di sini langsung 6? Tadi sudah saya sampaikan di awal, yang tahapan pelaksanaan pemungutan suara tadi sudah nyampe poin 5 ya, diselai atau ada jeda untuk membahas tentang penyemprotan disinfektan secara berkala dan kejadian-kejadian khusus. Nah, ini langsung pada nomor 6 ya. Proses pemberian suara setelah tadi duduk, setelah diterima oleh KPPS 4 ya dari luar, setelah melakukan cuci tangan, dicek suhu tubuh dan diterima oleh KPPS 4 untuk memberikan C panggilan atau C pemberitahuan dan mengisikan absen atau C daftar hadir di KPPS 5 kan diarahkan di tempat duduk nih. Nah, setelah itu Ketua KPPS setelah duduk di tempat yang telah disediakan, Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju ke bilik suara. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ketika dikasih surat suara harus diperiksa terlebih dahulu apakah kondisi surat suara tersebut sudah dicoblos, sudah tercoblos ya, atau suaranya sobek, nah, atau surat suaranya rusak, seperti itu ya. Yang ketujuh selanjutnya, pemilih menggunakan hak pilihnya atau mencoblos dengan alat paku yang telah disediakan dengan mencoblos 1 kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan. Jadi nyoblosnya cukup 1 kali aja. Tuh. Dalam pembuatan biliknya juga jaraknya harus 1 meter ya. Oke, selanjutnya poin 8. Setelah melakukan pencoblosan di bilik suara ya, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilihan yang dipandu oleh KPPS 6 ya. KPPS 6 tadi yang menjaga kotak suara tadi. Ini maksudnya sesuai dengan jenis pemilihan ini ketika nanti ya kalau pemilihannya misalkan ada pemilihan bupati dan gubernur begitu, kalau di Lampung Tengah ini kan pilihannya hanya bupati karena memang di Provinsi Lampung tidak melaksanakan pilkada. Ini akan bertemu dengan KPPS 6. Nah, KPPS 6 akan mengarahkan kotak kemana harus dimasukkan surat suara itu ke dalam kotak. Yang selanjutnya, next, si proses pemberian suara, poin 9 ya. Nah, pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7. Jadi sebelum diteteskan tinta tetes ke jari itu sarung tangannya harus dibuka dan dibuang. Jadi harus mengena di jari
Karena memang jari ini sebagai tanda, di jari ini sebagai tanda bahwasanya kita sudah memilih atau melakukan pencoblosan di TPS. Yang 10, ya ini setelah membuang sarung tangan plastik sekali pakai, maka ada petugas KPPS 7. Nah, petugas KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Nah, ini gambarnya masih dengan menggunakan masker ya. Yang ke-11, mencuci tangan ya. Jadi petugas ketertiban di pintu keluar. Nah, ini kan nanti akan ketemu setelah diteteskan tinta, akan ketemu dengan Linmas 2 atau Linmas yang menjaga di pintu keluar ya. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Oke, jadi seperti itu proses apa ya? Alur, layout, terus sarana dan prasarana yang harus ada di TPS itu yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi mulai dari layout TPS, terus ketika ada kejadian-kejadian khusus yang seperti itu, bagaimana proses layout pemilih mulai datang memasuki pintu masuk sampai kepada proses di dalam TPS sampai keluar sudah kita bahas secara seksama. Nanti pada video selanjutnya saya akan membahas bagaimana ketika nanti ada pemilih yang sedang dirawat, yang sedang melakukan isolasi mandiri karena COVID-19, nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dilengkapi. Apabila ada kesalahan, mohon diingatkan, dibetulkan. Kita diskusi secara bersama, guna untuk tidak lain tidak bukan untuk mensukseskan pilkada lanjutan di tahun 2020 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.